Halo guys. Halo. Ketemu lagi di Broland Vlog. Kali ini alhamdulillah bisa kumpul semua lengkap Broland. Ada Satrio, ada Bagas, dan ada Mas Didi, dan ada saya. Terakhir nih kita wawancara sama Bagas kan. Satrio sama Bagas udah. Nah, sekarang tinggal Mas Didi. Dan kamu. Oh, dan aku ya. Buat perkenalan nih, sekarang kita mau wawancara Mas Didi. Mas Didi itu yang bagian di Broland itu aransemen musik, aransemen vokal, ya aransemen, pokoknya aransemen sekabehane lah. Aransemen hati lah ya. Pokoknya ini otak-otaknya musiknya Broland ya Mas Didi ini, walaupun ada Satrio sih, Mas Satrio ya. Bareng. Satrio ya 10% lah ya, Mas Didi itu 90%. Langsung aja kita wawancara dia ya. Mas Didi itu drummer ya, Mas? Kalau bukan, Mas? Lebih pasnya sih penggebuk. Iya, penggebuk drum. Oke. Iya, penggebuk drum. Tapi dari dulu emang langsung drum ya, Mas ya? Enggak, dulunya gitar dulu. Gitar dulu. Oh iya, ini ada cerita juga sih, benar-benar menarik nih. Tadinya kan dia punya kakak ya. Iya. Kakaknya juga legend, guys. Sekarang di Bali ya, Mas ya? Iya, Mas Widi. Namanya Mas Widi. Mas Widi, kalau nanti nonton ya. Coba diceritain coba. Ya, awal mulanya tahun 90 ya, 90. 90? Iya, tahun 90. Udah lahir, Bro. Ya, tahun 90 berawal dari keinginan dulu lagi monyet-monyetan ya. Cinta monyet ya, cinta monyet ya. Oke, cinta monyet ya, aku ngalami sih. Kalau almarhum bapakku masih ada, mungkin dia, mudah-mudahan dia dengar lah ya. Amin. Aku ke toko musik waktu itu di Lampung. Oh, Sempat tinggal di Lampung ya? Ya, ceritanya waktu itu aku masih umur berapa ya? Umurnya 19 itu nongkrong di depan toko alat musik itu, dan nggak mau pulang. Sebelum gitar Yamaha, kan gitar Yamaha ini masih ada di ponakanku sekarang. Jadi gitar itu waktu itu seharga 114.000 kalau nggak salah. Iya. kamu ngeliat gitar itu pokoknya pengen beli gitu. Iya. Kalau itu belum kebeli kamu nggak mau pulang. Aku di situ tuh ya nongkrong baik. Pokoknya nongkrong terus. Sampai toko itu mau tutup. Itu akustik, sorry. Itu aku stick nilon. Akustik. Oh. Nilon. Jadi saking mungkin Kalau Satrio dulu tuh ya, kepingin apa langsung kebeli. Sugi sih. Jarmo. Di gitar kok ada motor dulu. almarhum bapak Kasian. malu. Oh. Iya, tokonya udah mau tutup. Oh. Tokonya udah mau tutup. Ya wis pak lah kayak tiba ya di kita. Tokonya sudah tutup. Tapi akhirnya alhamdulillah berbuah seperti sekarang ya. Alhamdulillah. Dari perjalanan itu gitar itu akhirnya kembali ke tangan yang benar. Mas Widi. Oh. Iya, Tapi awalnya itu kamu yang pengen dulu, Aku dulu. kamu yang mainan dulu. Aku main dulu, terus Mas Widi akhirnya sering juga main-main sama temen-temennya bawa gitar itu gitu. Bawa gitar itu malah akhirnya aku yang jarang main gitar. Mulai main gitar itu waktu itu masih di Lampung tahun 91 92 kalau nggak salah. Gitarnya sekarang di Mas Yudi. Gitarnya di ponakanku sekarang. Oh, gitu. Bagus namanya. Itu tolong dijaga gitarnya, itu sejarahnya bagus banget itu gitar. Jadi saat kembali ke situ, kembali ke gitar lagi, kita tahun 94. Tahun 94 kalau nggak salah, 93, 94 kita pindah ke sini. Pindah ke Purwokerto. Sama Mas Yudi juga. Semua satu keluarga. Kecuali almarhum bapak masih di sana karena kerjaan belum selesai di sana. Oke. Kita mulai awal dari aku main gitar di sini masih. Aku dulu di SMP-nya disebutin nggak? Enggak apa-apa. Iya. Aku dulu di SMP 2. Oh iya. Espero. SMP 2 Spensa. Espero. Iya. Sepeda dong. Di era aku disebutnya Espero. Spenda. Kalau baris tuh Espero gitu. Dulu Spenda namanya. Oh, Spenda. Spenda. Sampai dulu. Awal pertama kali aku main lagu itu lagu Kangennya Dewa. Wih. Asik. Selalu ngangenin ya. Ku terima suratmu. Ya itulah lagu itulah. Dulu masih itu. Melodinya bisa? Melodinya aku dulu mengharap melodinya persis. Oh, iya. Kalau Mas sekarang ada di jam dulu ada kamera ada apa jangan gua persis banget. Mas Widi malah urung tayang gue. Mas Widi. Mas Widi itu sering sejalan ya Wid ya. Sering sejalan dengan itu Mas Widi punya teman sendiri.
Oh. Jadi aku dulu belum ngeband bareng sama Mas Widi. Mas Widi punya Beda gerombolan gitu ya. Mas Yudi punya teman sendiri dulu. Mas Yudi kan di SMA veteran ya, veteran. Dia punya beberapa gurunya itu orang Lumbir. Dan bukan di satu SMA, di STM negeri dulu si Mas, namanya kalau nggak salah Mas Untung namanya. Laki. Iya. Lagi untung. Iya. Laki. Untung banget itu Mas. Lagi apa laki sih? Laki. Oh, nyosing salah guys. Terus Ya seiring berjalannya waktu lagi banyak acara-acara festival ya waktu itu ya kalau nggak salah ya. ini mulai nih kayaknya. Ya itu udah mulai kita Starter ya. Iya. starter. Drum kok menarik, gak apa bre? Enggak, jadi Masih gitar ini. Oh, ini gitar. Oh, ini Masih masih gitar. masih main gitar. Suatu waktu itu kita ketemu gerombolannya si siapa ya, sama Cici, sama satu Edi. Iya, Mas Edi. Kalau Mas Edi nonton ya, Mas. Ayo Mas Edi. Masih inget. Saya nggak tahu Mas Edi. Iya, berawal dari SMA Edi 1. Brokoli lah. Iya. Kalau dari SMA 1 itu kita bikin band. Oh. Kita bikin band, cuma drummernya nggak ada. Oh, ya aku lihat pertama itu kamu ngedrum kayaknya. Iya, Ring Sewu kayaknya. Bikin band, drummernya nggak ada, padahal kamu udah siapnya gitar gitu ya? iya, gitu. Jadi dengan sangat berat hati ku tinggalkan si gitar itu. Padahal wis ngulik gue ya. Ya enggak juga sih. Oh, ora. Jadi memang ceritanya kita dulu ada istilahnya brotherhood ya, two brothers ya. Two brother racing apa jenenge kan? iya, Two brother racing kayak Itu brother racing. kayak istilah. Racing sport. Iya. Oh. Kita dulu bukan Oh, pembalap liar juga ya. Oh iya, mantap pembalap liar. kita dulu belum band-bandan, kita masih balapan liar. Jangan ditiru. Wow. Pembalap liar. Ini benar-benar di luar perkiraan ya guys. Mentalnya perlu ditiru itu. Berawal dari pembalap liar juga ternyata. Ya, balap liar. Terus pada suatu waktu si Widi itu, kakakku itu kena kecelakaan. Pembalap Mas Widi juga ya. Mas Widi yang balap. Mas Widi, aku berdua dulu, selalu berdua. Oh. Dari dulu aku selalu berdua sampai sekarang. Di Motornya apa ganti. Mas? Di tahun itu motornya apa? Motornya pakai kristal. Alpha Kristal. Aku pakai Grand. Serasa bontor buat podol. Iya, ini pura-pura banter. Iya. Istilahnya ngikutin tren lah. Tren. Terus kecelakaan terus. Kecelakaan. Sorry, kamu kayaknya jangan terlalu umpetan ya, nanti kamu nggak kelihatan. Iya. Nah, Itu kan masa muda ya. Ini kalau ini tetap muda itu gimana itu? Maksudnya ada mungkin enggak, dia belum cerita sampai drumnya tuh belum mungkin cerita. ritual khusus gitu mungkin mana. Itu nanti ya. Iya nanti. Di saat beliau kecelakaan itu beliau memutuskan untuk tidak balap liar lagi. Begitupun aku Kalian aku berdua? mekaniknya. Iya. Kotak-kotak nang madok. Berarti ibarat Mas Widi Rossi, dia Lin Jarvisnya ya. Ya gitu-gitu lah ya. Jadi buat teman-teman yang motornya butuh servis bisa langsung Mas Didi. Dulu sekarang nggak bisa. Sekarang nggak bisa. Iya. Jadi pada akhirnya dia memutuskan untuk berhenti balap liar. Terus terjadilah dia beli gitar. Mas Widinya. Aku yang beli gitar. Oh, Mas Aku Widi beli gitar lagi. Aku beli gitar lagi, tapi gitar elektrik. Oke. Gitar elektrik Apa dulu itu? custom. Oh, iya. Asik. Jadi ada teman dulu punya gitar. Aku nggak tahu gitar itu gitar apa, tapi menarik banget Mas gitar itu. Yang potensinya yang gold itu loh. Nah, itu bikinan dia Mas, bikinan dia sih karena Rawalo, Mas apa jenenge Pak Sapa jenenge itu waktu itu Pak Sapa bikinan Rawalo beli. Iya. Pak Beruntung. Pak Lucky. Iya, bikin dia jual dengan harga 150.000 Kak waktu itu. Wih. Lumayan kan. Nah, ini nyong ngodek mana nang biung ibu. Karena kita rapi banget. Ya, gitar maning gitu. Ya, pada saat itu gitar itu di tanganku, ternyata pas dengan kejadian kakakku habis sembuh dari Yang kecelakaan. kecelakaan. Ini apa itu gitar bersejarah, entah gitar itu di mana aku juga nggak tahu. Tapi dari awal gitar itu hanya kita bikin band dan Kita tuh berarti kamu sama Mas Didi. sama Mas Widi, sama Mas Widi. Sama Mas Widi, sorry. Iya, kita bikin band sama Edi, sama itu pemain bassnya siapa ya, aku lupa pemain bassnya.
zaman itu lah pokoknya. Itu kita berawal ya si teman-teman SMA itu SMA 1 itu ya termasuk balap liar juga tadinya. Misalnya kita bikin band itu. Aku bisa nyanyi, bisa ngebas, ya. Jadilah kita band-bandan. Oh. Posisimu? Udah main drum. Oh, udah di drum. Awal itu ya. Ya, awal. Latihannya Langsung bisa aja. Latihannya kira-kira. Kadang gimana ada laduni gitu loh. masa iya langsung bisa? Latihan perkiraan. Kan ada temponya nih, ada Iya, gerakan sini gitu. sini ngikutin sini. Kadang malah susah belajar, kadang Main Jadi- hi hat gitu-gitu. Iya, jadi aku dulu pakai bantal, pakai guling, ya bantal terus. Jadi istilahnya ini snare-nya sini ada bantal, terus di bawah ini aku punya tip yang gede itu loh mas, Iya. yang 2 rekor itu loh, jalan tip tip deck. Terus yang satu dan itu ngulingnya gantian. Setelahnya Gus gantian kan di rumah satu rumah sih sama Mas Widi. Gus dong. Setelah nih. Jadi setelah selesai aku ngulik drum, Mas Widi gantian ngulik gitarnya di rumah. Karena itulah. Udah bla bla sampai akhirnya kita bawa ke studio. Kita bawa ke studio. Kaku banget. Ngaku ya. Hari H sebelum kita besok main. Tapi Karena beda ya guling sama yang beda mas. realnya, iya. Beda. Ini Duk-duknya nggak kan orang bunyi. Duknya Tuh, guys. Pakai bantal guling. Kalau mau jadi drummer hebat tuh bantal guling dulu. Terus semenjak main drum tuh ketemu siapa, sempat latihan ke siapa, apa ada yang memang mentornya gitu gimana? mentornya adalah Niat. Bismillah ya. Waktu itu karena belum ada sekolah ya. Sekolah musik juga belum banyak, terus sekolah musik juga belum nyampe duitnya ya. Si Aduh. Tapi passionnya memang di situ ya. Passionnya alhamdulillah mas. Jadi sebelumnya memang belum ada passion aslinya. Terus untuk mengangkat Udah, apa itu cuma keinginan kelihatan. drum nih gitu. Itu apa? Itu Based on niat aja gitu. Based on-nya Niat dari dapat duit dari festivalan Oke. Duit. dan piala waktu itu. Prestis ya bro. Tapi dulu era dulu emang festival itu prestis banget. Aku yang alami sih. Kalahan tapi ya. Iya. Ya, menang-menang didikan lah. Menang-menang didikannya tahu. Dan seiring jalannya waktu kok sepertinya kita dituntut untuk lebih Kreatif lagi. lebih naik progresnya. Kamu tahu baca not nggak sih? Waktu itu belum ada YouTube masih Iya, masih dalam rencana. dalam rencana. Iya. Dan kita lihat video yang loadingnya ya bu mas, loadingnya sih ndelip Apa maksud? Buzzer ya, ngelihatnya buzzer. lesson. Oh, Kok lanjut drip sih? Zaman dulu internet masih Internet. Oh, habisnya Warnet. peta itu berarti. based on waktu itu internet masih barang langka kan. Zamannya chatting masih pakai MIRC berarti. Iya, masih barang langka dan ngantri terus lemot. Aku perlu sesuatu yang harus aku share besok untuk muridku, kampanye lah ada yang naik, bukan murid sih. Aku lebih suka sharing ya. Tapi ada Ada aja yang pengen belajar gitu. ya gitu. Jadi seiring berjalannya waktu aku terakhir main di STIE waktu itu ya. Ada teman yang lihat aku main, aku nggak dapet piala, nggak dapet apa, aku nggak juara. Yang juara itu kakakku, malah si Mas Widi kan, masih dapat gitar terbaik, vokalis terbaik. Cuma drummernya enggak. Asik banget tuh ya. Alhamdulillah. Tapi Iya. ada teman yang lihat aku main di situ sebagai jurinya. Namanya Mas Dodot. Mas Dodot itu pendatang tapi good lah. Ayo Mas Dodot. Mas Dodot itu pemain bass. Pemain bass. Pas bedot. Bass bedot ya. Makanya panggilannya itu ya. Ya dari situ kita berawal mulai ada tawaran-tawaran main. Tuh, tawaran main. Tapi sebelum aku sama Mas Dodot itu aku bersama karakter band. Wow, karakter band, men. Buat teman-teman musisi Purwokerto pasti tahu karakter band. Aku nggak ngerti. Oh ya? Wow, Bagas nggak tahu. Dan karakter band itu band favoritku waktu itu. Dan beberapa player juga
ada drummer Purwokerto yang sering aku nonton dulu festival segala macam bla bla bla, dan itu sumber semangat buat aku waktu itu kan. Sampai pada akhirnya ada satu drummer, nah karakter itu Mas Catur kalau nggak salah. Mas Catur itu dulu bandnya apa ya Mas, barengnya Yogi Banditos. Ini apa? Disco Riot. Disco Riot. Itu Mas Catur. Sebelum di Disco Riot itu Mas Catur di karakter band. Dan pada waktu itu dimulailah karir dari situ. Karir ngedrum gitu. Iya, mulai karir ngedrum. Bukan festival ya. Jadi teman-teman udah masih festival, aku udah nggak festival. Iya. Aku ikut Berkarya. Profesional udah. iya, udah mulai belajar di situ. Ya perjalanan sih sebenarnya panjang banget ya. Oke. Cuma pada Pasti bisa ini ya baca not berarti ya. aku gini, jadi seiring perjalanan dengan itu tadi karakter band, itu jadi banyak band yang nawarin. Iya, salah satunya ada satu band Latin, Labamas, namanya band Labamas. Ini yang unik guys. Jadi Gaule lu. band Labamas itu yang main bass itu sekarang adalah mertuanya Satrio. Iya, nanti kita ketemu lagi dengan Dia yang ngedrum guys. Oke. Dia udah tua ini masih udah jago ceritanya dia gitu. Pak siapa tadi? Pak Budi. Budi Pras. Pak Budi. Pras. Iya. Pak Budi itu punya anak yang itu Yang dinikahin sama Satrio. juga videonya ada di linknya juga ya. Oh iya. Masa depan itu ya, masa depan lah itu. Itu putrinya Pak Budi. Seru. Connect. Benar. Ya, sering berjalannya waktu, karena kita perlu progres ya. Aku main dengan beberapa band Labamas, satu band Latin, band all around, karakter band. Terus satu band Tiara juga tadi, kita hanya connect lagi ke Mas Dodo tadi. Itu menawarkan aku main di Tiara Hotel waktu itu. Namanya aku lupa nama kafenya waktu itu. Mas Oni udah ada belum itu? Teh gitu. belum ada. Tahu Lahir ya. Iya, misalnya belum ada. Hai Mas Sony. Mas ini Tiara. Teh. Akhirnya aku butuh, karena main beberapa band banyak band, aku butuh kayak vitamin lah Mas. Vitamin. Nantinya siapa tahu aku dapat job ya kan, dengan baca note, tulis notasi. Akhirnya aku dengan beberapa band itu aku dapat satu minggu itu dapat sekitar 40 ribuan lah satu minggu itu. Akhirnya aku memberanikan diri untuk daftar nama sekolahnya namanya Crescendo di Jogja waktu itu. Jadi aku malam minggu pulang gajian, aku naik Praharja waktu itu ya, Praharja Bisnis. ke Jogja setiap minggu. Dan aku punya beberapa cerita menarik tentang, aku dapat guru waktu itu bagus banget gurunya. Cuma waktu itu karena keterbatasan waktu juga kan, terus kadang bis ya kan, kadang bis berhenti Banyak kayak sekarang juga. berhenti segala macam. Akhirnya aku pernah suatu waktu telat ke sana. Dengan estimasi aku dapat jam tambahan lah ya Mas. Ternyata enggak. Terus? Berarti udah sampai sana pulang lagi dong? Iya, enggak. Jadi aku cuma dapat waktu tuh 10 menit. 10 menit? 10 menit. Aku kan 1 jam di sana. Aku privat dari 2 drum. Satu jajaran sama guruku. Jadi waktu itu aku nggak belajar sama apa guru. Aku nggak belajar. Jadi aku lihat dia main malah. Kan jajaran sih. Aku memang Pengamat. Iya, bukan pengamat. Aku mencari kursus yang memang privat berdua tok. Aku misiku hanya pengen lihat ini orang mainnya gimana waktu itu. Sambil dia baca notasi kan, apa? Mas nanti belajar ini ya, iya Pak. Gitu. Tapi mataku nggak ke situ. Mataku ke si Pak Guru itu ya. Cara mukulnya, terus kickingnya, slide-nya, apa segala macem. Aku nggak fokus ke itunya. Karena aku alhamdulillah gampang nangkep orangnya, gampang nangkepan. Jadi nulis untuk 2 kali pertemuan aku udah tahu, karena aku bahas lagi di rumah. Jadi aku pulang dari sana, Pinter jane ya. ya mengolah data lah, mengolah. Alright. Iya, biar lebih cepat kan lebih bagus. Aku lebih cepat ngajar, aku lebih cepat bisa ngode. Iya. Cuan bos, penting. Suatu. Ya, set dari belajar, aku nggak fokus, aku ngeliatin guru itu. Gitu.
dengan waktu itu maaf, drumnya si Pak Guru itu lebih jelek dari yang dibuat buat muridnya. Oh ya? Jelek mas. Tapi soalnya lebih bagus mesti ya. Kenapa kok Mainnya suaranya sih. kok suaranya lebih bagus? Kenapa suaranya lebih bagus sih punya aku? Jadi ternyata aku harus belajar itu gitu, belajar kenapa belajar kenapa kok suaranya lebih bagus dari punya aku. Ternyata memang orangnya. Sing main, yang main. Iya, jadi istilahnya dia punya ukuran takaran untuk gimana sih alat ini, alat yang maksudnya nggak yang bagus-bagus banget tapi menghasilkan alat yang suara yang semaunya kita lah, seenaknya kita gitu. Tapi memang waktu itu aku bener-bener kaget gitu. Ini drumnya lebih bagus. Aku tuh pakai Yamaha kanan itu ya. Tit nggak nih tit? Gak apa-apa. Ya, aku tuh pakai drum Yamaha. Pak guruku nggak tahu pakai apa itu. Tapi setahu aku kayaknya Isuzu deh kayaknya. Isuzu. Enter coy. Kayaknya Isuzu. Dulu tuh mobil memang masih drum dulu ya. Nggak tahu. Iya, sebelum masuk mobil lu drum. Sudah Subaru juga. Jadi akhirnya aku mengantisipasi keterlambatan tadi itu. Dengan melihat dia main. Wis, gue cukup, buat aku udah cukup. Iya. Gitu. Nggak apa-apa pak. Gitu. Nggak apa-apa mas. Iya soalnya ini nggak belakangnya udah gini. Dan udah sampai pada akhirnya aku udah cukup untuk itu kan, udah cukup untuk itu. Akhirnya aku pamitan sama Pak Guru itu, kayaknya aku udah cukup pak, dan keterbatasan waktu dan jadwal udah mulai padat ya kan. Tapi di sela-sela itu sebelum itu memang aku banyak belajar dari satu guru lagi. Ini guru spiritual buat aku. Guru spiritual, bukan dia mengajarkanku, bukan notasi. Bukan dulu itu ya maksudnya. Ya, itu. Jadi aku belajar Masya Allah. dari cemoohan, Oh, iya. cemoohannya beliau gitu. Tapi buat aku makin dicemooh, makin diinjek, aku makin kuat. Itu. Jadi dia peka banget gitu. Mungkin karena dia tahu. Ya alhamdulillah, mungkin dia sampai aku terakhir ketemu kemarin namanya Om Cahyo. Om Cahyo itu dulu yang pegang Cheers Cafe yang dulu. Drummer itu. Drummer juga, dan beliau pernah sempat belajar di luar juga. Favorit juga, dan drummer favoritnya juga sama dengan aku, Jeff Porcaro. Oh iya. Aku belajar dari beliau, Led Zeppelin. Dapat muri juga ya dia kayaknya. Iya, Rekor dia muri sempat gitu. muri juga, sempat jadi drummer terlama. Terus Pak Cahyo. Om Cahyo, Nggih, Om. Cahyo. Pak, Om Cahyo. Porcaro. Sip. Ya di situ kita banyak belajar, aku banyak belajar dari dia juga tentang beberapa hal, terutama tentang apa namanya, kamu mau jadi apa, Jadi seperti apa, iya, jadi gitu seperti ya. apa, dan mainmu mau seperti apa waktu itu. Jadi dia waktu itu alhamdulillah banget, mungkin aku baru ngehnya, baru sadarnya, oh ternyata dia cara ngajarnya gitu banget gitu loh, yang sampai nggak nggak kepikir gitu ya. iya, kamu bayangkan aku lagi main nih, aku lagi main, tiba-tiba dia mencemooh aku. Gini. Jombonan begitu apa? Begitu. Aku lagi main. Nggak tahu om. Turun. Nah, turun dia naik. Dia mengajarkan aku dengan cara itu. Gitu. Ini loh. Gitu. Mungkin secara kasarnya mempermalukanku dulu di situ. Mungkin ya kasar gitu. Iya, tapi mental. Iya. Harus mental. Uji mentalku. Oh, tapi kayaknya bener sih. Pernah nonton film ini nggak si Whiplash? Oh pernah. Yang Kan dia begitu main juga jazz kan, Heeh. yang Kan gurunya sampai kan begitu dilempar juga. simbol sampai Tapi aku nggak sampai dilempar simbal men. Iya kan yang itu kan. Iya, bener. Iya. Whiplash ya. Sampai berdarah-darah kan tangannya. Iya, beliau tuh kayak mungkin nggak tahu, kayak ini talent yang harus Kuasa betul. harus ku asah gitu mungkin saat itu. Dia lagi di kantor, aku lagi latihan, dia lagi di kantor nih, tiba-tiba nongol men. Cuma nama gitu apa? Oh enggak gitu ya, gitu sampai yang dia yang caranya om lah. Itu ya. Mantap bos. Sini. Dia mesti kayak gitu. Akhirnya dia aku memperagakan beberapa teknis yang dia tahu tentang John Bonham, tentang Jeff Porcaro dan segala macam. Kamu bisa memainkan satu trik di satu orang ini,
setiap paru-paru atau juga di beberapa lagu. Silahkan kamu olah itu satu apa istilah bos, lick ya. Satu lick atau beberapa lick, satu drummer dengan beberapa lagu, silahkan, dia bilang gitu. Kamu coba deh. Feel gitu ya. Setelah aku terus belajar dengan cemoohannya, dengan teriakannya, dan yang aku manggung tiba-tiba turun nggak gitu mana ya. Tapi dari situ aku terbentuk mental dengan mental yang bagus, dengan aku apa adanya, dengan gayanya dia mengajarkanku, dan akhirnya kita bersama-sama di saat itu. Itu di usia berapa Mas Dik? Aku waktu itu 97 ya, sekitar 17-an 16-an. 17-an, 16-an. Oh, berarti ini ya, masih kecil ya? Biasa. Ya sekarang aku sekarang udah 21. Enggak, maksudnya usia-usia segitu kan kayak labil banget kita emosinya ya nggak sih? Oh gitu. 17 tahun, Poinnya 18 gitu ya, tahun, poinnya kan? gitu ya. Kayak Iya, itu pulang loh orang sekarang. Iya, Bisa pulang. Kalau aku yang di posisi itu ya mungkin aku udah mewek lah ya. Iya, paling enggak. Kalau nggak mau kulen kepala gitu. Air matanya sejagung. Iya, dan pada akhirnya aku sudah tidak terganggu dengan itu. Karena dia sudah setuju. Nyaman bae lah. Ya, dia sudah setuju dengan dia. Ya wis, oke. Kamu sekarang udah bisa memainkan dengan caramu, dengan rasamu, dengan berbagai macam cara. Cara dia mengajarkanku padanya mengajarkannya padaku gitu, artinya waktu itu. Jadi banyak hal baik sekali gitu yang aku dapat dari situ. Sehat selalu Pak Guru semua. Sehat selalu. Sehat selalu. Itu dia. Mas Dik itu di Purwokerto seperti apa sih? Mas Dik di Purwokerto ya. Di sisi mana nih? Semua lah Dari sisi aku mungkin ya. Iya. Ladies atau gentleman? Dari musician sebagai as a drummer dulu deh. Kalau aku jawab itu ya, aku dari dulu pertama bisa band-bandan, dan tahu Sekarang udah bisa ya. dan apa ya, ibaratnya bukan mengenal, melihat lah. Teman-teman sih yang cerita dulu ada drummer tuh ya, ini beneran sih, Mas Dik itu intinya jos banget lah. Amin. Waktu itu Amin. dari dulu. Dan percaya nggak percaya, aku kenal Mas Dik itu baru di Broland, baru kenal bisa ngobrol tuh ketika tag Broland pertama itu ya Mas. Sebelumnya aku cuma ngelihat Mas Dik ya tanpa bisa ngomong gitu, tanpa bisa ngobrol, hanya bisa mengagumi dia dari jauh doang. Gitu loh, sampai segitunya seorang aku ke Mas Dik gitu loh. Amin. Kalau menurut Satrio gimana menurut Satrio? Udah main sama dia udah tinggal tidur aja udah aman udah. Asik ke. Jadi Tinggal turun. kalau bagiku sampai segitunya guys. Tapi mungkin kalau di Purwokerto ya mungkin penilaian orang kan mungkin lain-lain ya. Tapi kayaknya sih penilaianku tadi mewakili sih kayaknya ke semua orang. Karena memang sosoknya Mas Dik ini memang luar biasa sih. Dan terasa banget. Biasa di luar. Dan kerasa banget tadi dia. Berikutnya main drum ya mungkin ya. Oh iya, polisi ya. Tadi dia udah cerita kan gimana perjalanan dia dari awalnya justru malah balapan liar, terus malah ke gitar dulu, terus akhirnya main drum. Dan satu hal yang aku juga kagum, aransemen musiknya. Jujur dari dulu bikin lagu sama orang satu ini nih. Ini partnerku bikin lagu dari dulu nih Mas Satrio nih. Aku baru nemu kenyamanan, bukan kenyamanan ya. Keibuan. Intinya aransemennya Mas Didi ini Bukan aransemenku. apa dong? Istilahnya apa sih ya? Director. Iya, main mendirect. Jadi menterjemah. Yang ini penterjemahnya. Jadi aku istilahnya apa sih istilahnya? Nyatuin gitu loh ya. Iya. Ngompos. Iya gini Mas. Gini kita apa istilahnya? Apa ya? Jadi ini penterjemahnya. Tapi selalu Ide, pemberi ide lah ya. Istilahnya apa? Pemberi ide atau apa ya namanya ya? Berarti memang kedua ini harus korelasinya ini ya. Iya benar. Iya nggak sih? Betul banget. Ini ya Mas ya. Jadi
jadi kerasa ada sekarang nih benang merah itu jadi ketemu gitu. Kalau aku ngerasanya itu seperti itu. Dan karena masih di ini, dan ternyata setelah lebih mengenal Mas Didi selama di Project Berlin ini, dia banyak dapat rekor juga sama band-band lain ya. Amin. Band-band lain juga ya. Dan setiap dia dengerin ke aku gitu, ini ada kemarin rekor ini kemarin rekor ini. Betulannya pos. Hasilnya itu bagus. Maksudnya gimana ya? Amin. Terasa banget di situ sentuhan yang nggak mungkin kepikir gitu. Jadi unik, terus warna barunya dapat. Itu kayak contoh lah ya, kayak contoh aku gardenia tuh gila, itu gardenia gila banget sih. Hasilnya luar biasa. Terus Full of soul. Terus terakhir kemarin yang udah jadi itu malah Topan. Aku dengerin demonya Topan yang pertama, Masya Allah lah gue. Apa enak banget. Iya. Aduh gila. Ternyata setelah entah diutak-atik entah diapain, jadinya gila bro, keren banget bro. Apa sih namanya itu yang itu Mas Didik tuh apa? Kalau aku nyebutnya itu musik director, bukan musik MD. arranger lah pokoknya. Arranger. Iya. Di ranah arranger aja udah. Iyalah. Misalnya kamu cuma punya lagu ini baru digenjreng doang ya, kasih aja ke Mas Dik, itu bakal jadi bagus. Udah pastinya aja. Tapi emang gitu kali ya Van ya, kalau musisi yang udah dia total di dalamnya, dia itu akan bisa apa sih, ngecabang-cabang, memultitasking talentnya dia ya nggak sih, multi talent. Bisa jadi, Iya kan? bisa jadi. Soalnya aku punya temen tuh namanya Aji Rahman. Aji Rahman tuh recording juga loh. Basis. Iya, aku tahu. Itu mixingnya keren juga tuh, tek-tekannya. Aji. Keren juga tuh. Menarik sih. Purwokerto tuh emang sebetulnya menyimpan banyak banget talenta ya. Maksudnya orang-orang yang secara otodidak bahkan mungkin ya, tanpa harus belajar yang ya seperti Mas Dik tadi cerita, yang benar-benar apa ya pure aja gitu. Tapi ternyata bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Prolen nih, kita kan lagi dalam satu project Prolen ini. Bagi Mas Didi tuh gimana nih? Amazing. Yeah, Alhamdulillah. amazing. Amin. Iya, karena kita belum tentu mendapatkan partner ya, partner tim yang buat aku gitu, se-fleksibel ini, senyaman ini ya. Ya sih, selebihnya sih ini yang paling asik buat aku untuk bermusik, untuk berkarya ya. Alhamdulillah, amin. Berkarya ya. Jadi kalau dirangkum tuh, kalau dari Satrio, Prolen itu obrolan terus ke Bagas kemarin obrolan yang menghasilkan vacation and creation. Setelah vacation and creation, hasilnya Bismillah amazing katanya Mas Didi. Oke, dari Mas Dik mungkin nih buat sekedar memberi motivasi ke teman-teman yang mungkin juga di luar sana juga lagi berjuang buat berkarya juga nih. Maaf, dengan perangkat apapun, Bener. dengan perangkat apapun, dengan mungkin minimalis atau dengan perangkat gede, dengan perangkat yang hardware yang bagus, dengan perangkat yang seadanya, karya adalah hasil karya terbaik dari kita sendiri. Walaupun itu mungkin menurut orang itu buruk, mungkin orang buruk, tapi itu adalah Sebagian. ya, itu adalah hasil terbaik dari kita. Ya. Ini kadang merinding. Ya, mudah-mudahan, dan terima kasih buat teman-teman semua yang di luar sana yang nggak tahu gimana kalian nonton kami, dan itu merupakan suatu kebahagiaan tersendiri buat kami semua. Karya yang kita bikin bisa kalian nikmati, dan thank you banget buat yang udah subscribe. Doain juga kita tetap bisa memberikan karya-karya yang semakin menginspirasi buat kedepannya. See you. See you.